Selamat berjumpa kembali teman-teman yang mencintai acara ICCF Internasional. Di dalam perjumpaan kali ini, saya akan membagikan bagaimana kita sebagai orang percaya menang di dalam menghadang, di dalam melawan badai yang sedang melanda kita. Judulnya saya sampaikan adalah mengarungi badai dengan iman. Tentu pertanyaannya, bagaimana kita mengerti mengarungi badai dengan iman? Iman, kata iman di dalam bahasa Indonesia itu iman bahasa Arab. Iman itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah percaya. Nah, sehingga dengan demikian pada saat kita mengatakan mengarungi badai dengan iman, artinya kita mengarungi badai dengan kekuatan bersama Yesus Kristus. Tentu kita semua mengatakan, ya betul Pak, benar. Saya menjalani, memenangkan kehidupan, bergumul bersama dengan Yesus. Saya menikmati kemenangan. Nah, tentu kita akan belajar di dalam sesi pertemuan kali ini. Ya, saya akan membuat dua sesi. Sesi pertama adalah pengantar uraian tentang bagaimana pengertian-pengertian dalam mengarungi badai itu. Ya, dan sesi kedua akan melanjutkan daripada sesi pertama. Baiklah, kita masuk kepada sesi yang pertama, mengarungi badai dengan iman. Mengarungi badai dengan iman, saya menggambarkan penggambaran yang sesungguhnya waktu kita masih kecil, kanak-kanak mungkin di sekolah minggu, kagum mendengar cerita bagaimana Samson mengalahkan singa yang ganas itu. Ini saya menggambarkan. Saya kira juga kalau kita mau korelasikan bahwa kita pun dalam mengalahkan badai-badai kehidupan kita sama dengan Samson yang mengalahkan singa yang sedang merongrong itu. Nah, inilah yang akan kita dengarkan uraian yang saya sampaikan ini. Nah, untuk itu kita masuk kepada firman Tuhan tentang bagaimana kita memahami pergumulan. Apa yang kita bisa mengerti tentang pergumulan yang terjadi. Dan bagaimana panggilan Yesus untuk kita menang terhadap pergumulan itu. Kita baca dari Matius 11 ayat 28-29, demikian firman Tuhan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah janji Yesus pada waktu kita dilanda atau menghadapi pergumulan itu. Karena dikatakan tadi bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Siapa yang letih lesu? Tentu kita yang menghadapi pergumulan. Siapa yang berbeban berat? Tentu kita yang mengarungi badai kehidupan yang menghadang kita. Kata Yesus, kalau itu terjadi, datang kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Telah dikatakan Yesus. Nah, kita melihat satu contoh penggambaran bagaimana kita menghadapi badai itu ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, saya menggambarkan tentang cerita yang terjadi bagi Rasul, murid Yesus, tentang pergumulan yang terjadi bagi dia juga, ya, di dalam sukacitanya bahwa dia percaya bahwa Yesus akan menolong.
Ya, kita pun bisa jadi begitu. Nah, kita baca dari Matius 14 ayat 28 sampai 29. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa pada waktu Yesus berjalan di atas air, langsung Petrus bilang, Yesus, aku mau berjalan kepadamu, kan begitu. Ya kita baca kan. Nah, apa yang terjadi kalau kita baca di ayat 28 Matius 14 itu? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Wah, semangat dia. Ya tahu? Kemudian kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, dia berjalan. Kita juga suka begitu karena janji itu sedemikian rupa, kita akan melangkah maju, ya, kita akan melangkah maju. Tapi apa yang kejadian di sini? Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita suka terganggu antara iman, percaya, kepada pikiran kita. Nah, ini yang terjadi, yang mengganggu Petrus. Pada waktu dia berjalan, kemudian ada angin yang menerpa, langsung dia hampir tenggelam. Ya, kita baca narasi Matius 14 ayat 30-31. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Petrus terganggu oleh situasi percayanya. Jadi ada angin tiupan yang ada di sekitar dia, dia langsung terganggu. Ya dong. Kita lihat, kita baca di sini apa yang dikatakan tentang yang terjadi bagi Petrus itu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku, gitu. Ya karena dia mulai tenggelam, dia terganggu oleh karena angin itu. Kita pun mungkin sering begitu, pada waktu kita beriman kepada janji Tuhan yang menyertai kita, kita suka terganggu oleh pikiran kita, oleh situasi yang mengganggu kita, sehingga kita langsung ikut tenggelam, tidak berhasil meraih kemenangan itu. Ayat 31, segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi jangan kemudian kita diganggu oleh situasi-situasi yang terjadi pada saat kita beriman, menyerahkan diri kepada Tuhan. Melangkah terus, mata hati terus menyerahkan kepada Tuhan, kita akan melihat solusi yang dibuatkan, jalan keluar yang terjadi, yang ajaib, yang akan dilakukan Yesus di dalam kita menghadapi godaan-godaan, di dalam melangkah maju, memenangkan pergumulan kita. Saudara-saudara, ini yang saya mau menggambarkan dalam pertumbuhan iman itu. Tidak ada yang tiba-tiba dewasa, kuat, langsung kemudian dia menjadi orang yang begitu hebatnya dalam iman. Tidak demikian. Tapi yang seperti gambaran yang saya sampaikan ini, ya, saya mau menggambarkan iman kita adalah seperti bayi yang kecil yang masih perlu ditolong, yang dituntun. Inilah kita, ya. Inilah kita di dalam proses pendewasaan iman. Inilah proses pertumbuhan iman kita. Kita mulai dari kecil, ya, dari awal, dari kecil. Yang Tuhan mau nantinya seperti gambaran tadi, bahwa kita akan seperti Samson, ya, gambar mengalahkan singa-singa. Dikatakan Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Ya, kita harus kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Karena Tuhan mau mendemonstrasikan, menyertai kita, lihat, engkau akan memenangkannya. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita mengatakan, terpujilah engkau Tuhan. Sungguh aku boleh menikmati kuasa yang memenangkan kehidupanku. Itu yang Tuhan mau. Sehingga ada ucapan syukur yang Tuhan mau dengar dari kita, dari pengalaman iman kita bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, kita baca, ya, tentang latihan yang Tuhan berikan, yang membuat kita dewasa, ya, dalam iman kita. Yakobus 1 ayat 2-4, ya. Dikatakan oleh Yakobus, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga dikatakan bahwa di dalam menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, Tuhan sedang melatih kita supaya iman kita kokoh dan kuat. Dan itulah hidup yang berkemenangan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, dengan demikian, untuk teman-teman dari pengalaman-pengalaman tadi, kita bisa melihat di sini bahwa apapun badai yang melandai kita, yang melanda kita, maksud saya, tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita apabila kita tetap menyerahkan hidup kita, menyerahkan pergumulan kita ke dalam penyertaan Tuhan. Nah, dengan demikian, kita akan lihat sekarang di dalam perjalanan hidup itu, apa yang jadi selanjutnya di dalam uraian firman Tuhan tentang pergumulan itu, tentang pencobaan yang kita hadapi. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang mau disampaikan. Kalaupun terjadi, tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga demikian, dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu, kita mau mengatakan, iya, bahwa apa yang terjadi sesungguhnya adalah kita kuat bersama dengan Tuhan. Kita lanjutkan di dalam caption berikutnya, apa yang terjadi juga bagi Paulus di dalam pergumulannya. Kita lihat di sini. Ya, jadi waktu Paulus menghadapi pergumulan, ya, dia merasa kesakitan seperti ada duri di dalam dagingnya. Dia datang berdoa kepada Tuhan supaya duri yang menghimpit, yang menyakitkan dia dilepaskan. Ya toh? Apa yang dikatakan jawab Tuhan kepada Paulus tentang tangan Tuhan yang menolong? Dikata Tuhan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus. Oleh karena itu, sebab itu kata Paulus, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Saya kira yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah pengalaman demi pengalaman, kekuatan bersama dengan Tuhan. Ada hal yang saya mau sampaikan dalam pengalaman ini. Hati-hati, dan saya katakan cukup harus kita mengerti. Pengetahuan, sekali lagi, pengetahuan akan firman Tuhan, kita boleh sekolah. Karena kita membaca, kita belajar. Pengetahuan akan firman Tuhan, kita boleh S1 teologi, boleh S2, bisa S3 teologi. Pengetahuan kita bisa punya jajaran daripada strata pendidikan yang tinggi. Tapi hal lain yang saya mau sampaikan bahwa pengalaman dengan Tuhan, sekali lagi, pengalaman dengan Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Bukan karena sekolah, bukan karena tinggi pendidikan. Pengalaman dengan Tuhan adalah orang-orang yang mau menyerahkan dirinya berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga nyata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan, supaya kita mengatakan, terpujilah Engkau Tuhan. Aku menikmati kemenangan bersama dengan Engkau. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Nah, sehingga saya bisa melihat di sini menggambarkan kepada kita, jangan tawar hati. Ini saya dapat gambaran dari Israel. Itu ada pohon terhimpit di antara batu karang. Tapi saya perhatikan akarnya melekat kepada tanah.
Jadi dia melekat kepada akar sumber kehidupan itu. Ada air, ada sumber makanan tentunya di tanah itu. Begitupun terhimpitnya tumbuhan ini, tapi karena akarnya melekat, dia tumbuh pelan-pelan sampai dia bisa menembus celah-celah dari batu karang. Nah, hal ini juga menjadi gambaran bagi kita. Dari penggambaran di sebelah kiri ini. Ya. Oleh karena apabila kita melekat terus, bersandar terus, tidak terlepas dari Yesus, apapun pergumulan kita, kita akan keluar daripada himpitan itu. Oleh karena itu, pada Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jangan kita tawar hati, melangkah terus, melekat kepada Yesus. 1 Petrus 5 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Melangkah maju, menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Karena di dalam 2 Timotius 1:7 dikatakan, kata Tuhan ini, kata firman Tuhan ini, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow. Jadi apapun yang terjadi, jangan lagi takut. Janji Tuhan benar. Roh yang dimateraikan, yang diberikan kepada kita, roh yang membuat kita kuat menghadapi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Disinilah yang kita bisa melihat. Jangan bimbang. Tangan Tuhan datang, tangan Tuhan menawarkan kepada kita. Dikatakan pada Yakobus 1 ayat 5-8. Tapi apabila di antara kamu ada yang kurang hemat, ini artinya ragu-ragu ya terhadap kekuatan penyertaan Tuhan, ragu-ragu. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya, jangan ragu-ragu, minta terus, Tuhan tolong. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tadi saya katakan gambaran yang tadi itu melekat kepada Yesus. Apapun himpitan, batu karang yang tadi, tumbuhan itu akan terus bertumbuh besar. Dan kita pun akan terus kuat di dalam pertolongan Tuhan. Jadi untuk teman-teman dalam acara ini, satu hal yang saya sampaikan tadi menggambarkan apabila kita melekat kepada Yesus, pergumulan apapun tetap melekat kepada Yesus, kita akan dimenangkan. Kita akan bisa melampaui pergumulan itu. Demikianlah acara bahagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada bahagian kedua. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus-menerus menyertai kehidupan kita masing-masing. Amin.